Hello everyone. See you again in this lesson. Today we are going to learn about simple future tense. Kita menggunakan kata will. Simple future. Simple future means masa depan. Artinya masa depan. Kita menggunakan simple future tense untuk menceritakan peristiwa yang akan terjadi atau peristiwa di masa depan. Kata kuncinya adalah will, yang artinya akan. Formula penulisannya kita bisa lihat yaitu subject plus will plus verb one plus object plus adverb of time. Adverb of time itu maksudnya keterangan waktu. Keterangan waktu yang dipakai dalam simple future tense adalah tomorrow. Kita lebih spesifik ke kata tomorrow yang artinya besok. Adverb of time atau keterangan waktu banyak macamnya. Contohnya seperti tomorrow atau tomorrow night, tomorrow morning, tomorrow afternoon, bisa tonight, ada juga next day or next week, next month, next year. Pokoknya yang menandakan masa depan yang akan datang. Contoh penulisan kalimat dalam bentuk positifnya adalah I will come to your house tomorrow. I will come to your house tomorrow. Saya akan datang ke rumahmu besok. Lalu contoh kedua, my teacher will teach English lesson next week. My teacher will teach English lesson next week. Guruku akan mengajar pelajaran bahasa Inggris minggu depan. Penulisan dalam bentuk negatif adalah subject plus will plus not plus verb one plus object plus adverb of time. Sama seperti tadi, adverb of time-nya ada tomorrow, tonight, next day, next week, next month, next year. Contoh penulisan dalam kalimat adalah I will not come to your house tomorrow. I will not come to your house tomorrow. Saya tidak akan datang ke rumahmu besok. Contoh yang kedua, my teacher will not teach English lesson next week. My teacher will not teach English lesson next week. Guruku tidak akan mengajar pelajaran bahasa Inggris minggu depan. Ingat ya, harus ada not-nya untuk menandakan negatif. Untuk penulisan dalam bentuk interrogatif atau kalimat pertanyaan adalah will-nya ditaruh di awal kalimat. Will plus subject plus verb one plus object plus adverb of time. Jangan lupa untuk menuliskan tanda tanya di tiap akhir kalimat. Adverb of time-nya masih sama. Contoh penulisannya dalam kalimat sebagai berikut. Will I come to your house tomorrow? Will I come to your house tomorrow? Akankah saya datang ke rumahmu besok? Contoh yang kedua. Will she teach English lesson next week? Will she teach English lesson next week? Apakah dia akan mengajar pelajaran bahasa Inggris minggu depan? Oke, jelas ya anak-anak. Selain belajar tentang simple future tense, Miss juga menambahkan tentang modals. Modals adalah kata bantu di dalam kalimat yang berfungsi sebagai penjelasan akan sesuatu. Nah, kali ini kita akan mempelajari modals sebagai larangan atau as prohibition, larangan. Ada 3 kata yang akan kita pelajari yaitu may not,
cannot, dan not supposed to. Kita lihat penulisannya dalam kalimat ya. Penulisan pertama, cannot and may not adalah subject plus cannot or may not plus verb one atau verb dasar plus object. Contoh kalimatnya, you may not park here. You may not park here. Kamu tidak boleh parkir di sini. Contoh yang kedua, you cannot go swimming. You cannot go swimming. Kamu tidak boleh pergi berenang. Oke, untuk penulisan not supposed to dituliskan sebagai berikut. Subject plus to be plus not supposed to plus verb base atau verb dasar plus object. Contoh kalimatnya, you are not supposed to park here. You are not supposed to park here. Kamu tidak seharusnya parkir di sini. Contoh kalimat yang kedua, you are not supposed to go swimming. You are not supposed to go swimming. Maaf, Miss ulang. You are not supposed to go swimming. Yang artinya, kamu tidak dapat pergi berenang. Okay, it's easy, right? Sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Goodbye, children.